kami dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah menyempatkan dan memberikan waktunya sehingga bisa hadir dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang telah kami agendakan selama ini. Yang pertama itu kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada penurunan sumber daya. Kemudian yang ketiga adanya keterlambatan perizinan. Dan kemudian yang keempat ketidakpastian hukum. Yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya. Yang kedua itu adanya ketidakmampuan pemerintah. Yang ketiga itu sistem regulasi yang rumit. Yang terakhir itu tentang perkembangan sosial. Yaitu pertama adalah penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Lalu kedua ada keterbukaan dan transparansi. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas atau regulasi pertambangan. Lalu ada keempat standar lingkungan dan sosial yang tepat. Lalu yang kelima ada peningkatan kapasitas regulator. Jadi Bapak Ibu, mengenai pertambangan ini ada yang dikenal namanya IPR. IPR ini adalah izin pertambangan rakyat. Jadi izin pertambangan rakyat ini dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat mengenai pertambangan dalam skala kecil untuk wilayah tertentu. Izin pertambangan rakyat ini memberikan harapan kepada masyarakat lokal agar terlibat dalam kegiatan pertambangan dengan cara yang lebih teratur dan berkelanjutan. Namun penting sekali memastikan bahwa kegiatan pertambangan ini dilakukan dengan memenuhi regulasi dan standar lingkungan dan perlindungan hak-hak rakyat. Begitu. Terdapat beberapa pasal yang mengatur secara khusus tentang IPR, yaitu yang pertama pasal 85. Pasal ini mengatur tentang pengertian IPR serta wewenangnya terhadap pemerintah untuk memberi izin pertambangan rakyat kepada masyarakat. Kemudian pasal 86 yakni tentang persyaratan untuk mendapatkan IPR termasuk kewarganegaraan, keberadaan di daerah setempat, serta kapasitas teknis yang memadai. Kemudian pasal 87 menjelaskan bahwa IPR diberi atas pertimbangan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya ada pasal 88 yaitu tentang area pertambangan rakyat yang dimana mencakup luas serta masa berlaku izinnya. Selanjutnya pasal 89 tentang hak dan kewajiban oleh pemegang IPR itu sendiri, termasuk kewajiban laporan produksi, penyimpanan, pengolahan, serta penjualan hasil pertambangannya. Dan yang terakhir pasal 90 yakni menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan rakyat. Ada beberapa syarat umum yang sering diharuskan dalam proses perolehan izin pertambangan rakyat. Seperti yang sudah Ibu lihat di brosur kami, itu adalah merupakan sebagian dari syarat IPR juga, dan di sini saya ingin menjelaskan juga secara umumnya. Yang pertama itu kewarganegaraan atau kedudukan lokal, yang dimana biasanya hanya warga negara atau penduduk lokal saja yang berhak memperoleh IPR pertambangan rakyat. Kenapa? Karena persyaratan ini ditetapkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dan mencegah spekulasi atau pengambil alihan oleh pihak non-lokal atau dari pihak lain. Yang kedua itu ada permohonan dan pendaftaran, yang dimana calon pemegang IPR harus mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang, seperti otoritas pertambangan atau instansi terkait. Dan prosedur pendaftaran persyaratan IPR ini yang diperlukan harus dipenuhi, termasuk dokumen identitas, alamat, dan informasi terkait lainnya. Dan kemudian yang ketiga itu ada kapasitas teknis, di mana permohonan ini mungkin harus memenuhi syarat teknis tertentu, seperti
pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam kegiatan pertambangan atau memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan lanjutannya itu ada kelayakan lingkungan. Beberapa negara mungkin mengharuskan permohonan IPR untuk menyampaikan informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat yang akan dilakukan tersebut. Kenapa? Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekologisnya. Yang kelima itu ada pembayaran biaya atau royalti. Pemegang IPR pertambangan rakyat mungkin diharuskan membayar biaya atau royalti kepada pemerintah atau otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ini dapat mencakup biaya administrasi, royalti, hasil produksi, atau kontribusi dalam program pengembangan lokal. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, yang dimana pemegang IPR pertambangan rakyat harus mematuhi semua aturan regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang ini mencakup kewajiban pelaporan, pemenuhan persyaratan keselamatan dan kesehatan, serta kewajiban lingkungan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Saya alihkan kembali ke moderator.